Lu kan muternya jauh banget. BC besok ya? Besok ya? Begini besok. Apaan dong? Yang tersangkanya Gua kan grup lewat KRS tahu ya? promo langsung lewat sini humas gua. Keluar. Iya. Lu muter jauh banget untuk ke penghujung. Sampai bentar RB lu. Oh iya. Anggota sidang komisi boleh masuk, merapat ke depan. Nanti pada sidangnya pers di bawah, dan sidang komisi boleh merapat ke depan. Ya boleh betul. Siap. Ya begini. Ya sekarang gitu. Siap, siap. Pak, untuk potong Pak. Kalau jalan aja, kenapa di sini? Masuk kembali di sini. Nanti pada saat efek dari ruang tunggu masuk ke sidang, merapat lagi biar dapat. Ya, ya. Nanti untuk di sini ada di sini. Speaker Pak Dile. Speaker. Pak Adib, speaker Pak Adib. Kita potong ke dalam gimana nih? Yuk. Masuk deh Pak Bola di depan, ada yang bisa sih ke dalam. Baik, Detikers, saat ini saya Dwi Putri Aulia berada di TNCC Polri, tepatnya pada hari ini tanggal 25 Agustus 2022, sidang kode etik Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri ini akan digelar hari ini. Rencananya pukul 9 dijadwalkan sidang kode etik. Namun diketahui tadi Verdi Sambo telah tiba sekitar pukul 7:30. Dan saat ini bisa dilihat situasinya memang pengamanan dari anggota BRIMOB tampak bersiaga, dan tadi juga di depan pintu masuk menuju ke TNCC Polri ini juga memang sudah dijaga dengan aparat BRIMOB. Dan saat ini Kalian kalau boleh tertib, saya tidak peduli, di luar semua. dan memang wartawan tidak diperkenankan untuk masuk untuk melihat situasi atau jalannya sidang kode etik. Nah, saat ini kami para wartawan diminta untuk keluar dari ruang sidang. Oke. Baik, Detikers bagian yang baru bergabung, saat ini situasi atau yang Anda saksikan pada saat ini adalah situasi di depan gedung TNCC Polri, di mana pada saat ini jalannya sidang atau sidang kode etik Verdi Sambo sedang berlangsung, dan memang wartawan tidak diperkenankan untuk masuk menyaksikan secara langsung jalannya persidangan.
sempat terjadi perbedaan aturan begitu. Tadi kami diperkenankan masuk, namun maksud kami tadi kami diminta untuk keluar, namun saat ini kami diminta untuk masuk. Dan di sidang kode etik kali ini yang hadir itu adalah pimpinan sidang adalah Badan Intelijen, lalu ada juga anggotanya ada Dirwasum, lalu ada Kadif Propam, Gubernur PT IKA dan juga Irjen Pol Hudov itu sebagai anggota komisi di sidang kode etik. Nah, adapun nanti saksi yang dihadirkan lagi jalan. Nggak bisa ambil. Disuruh keluar. Itu. Tadi kita suruh keluar lagi kita masuk. Ya enggak di situ aja. Dorong-dorongan. Sakit banget. Nanti minta yang keluar. Minta fotonya aja, Pak. Hah? Ya nanti foto kita kasih. Mantap. Ini audionya nggak bisa dinyalain, Pak. Audionya. belum. Oh, itu bisa. Dia nggak bisa. Baik, nanti kami informasikan memang yang akan hadir menjadi saksi untuk mendalami peran dari Irjen Verdi Sambo ini itu ada Brigjen H, lalu ada Brigjen B dan Kombes A, Kombes B dan juga Kombes S. Semua saksi itu nanti akan dihadirkan untuk mendalami peran dari Irjen Verdi Sambo dalam kaitannya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Nantinya juga keputusan sidang etik ini akan rencananya ditentukan pada hari ini sesuai dengan perintah atau arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit, di mana semuanya harus berjalan cepat. Dan sebelumnya juga memang pada sidang rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin, Kapolri Listio Sigit menyampaikan bahwa akan menindak para anggota polisi yang diduga melanggar kode etik ini kurang lebih akan berjalan selama 30 hari. Ininya Alma. Ininya Al. Dan jika dilihat memang tadi atau saat ini terlihat di depan gedung TNCC bukan hanya aparat Mabes saja atau aparat Yanma, namun juga ada anggota Brimob dengan menggunakan laras panjang. Oke, Bu Nurul. Nanti yang nyampaikan Dia bagus nih. Aku ngerti. Angle yang bagus nggak ada apa-apa. Anjir. Kita kasih kesempatan. Live. Iya. Ngomong aja, Bang. Iya, suruh mantau aja. Siap. Lu sih pakai 3 orang. Sirik bener. Lo ada 3 orang. Suaranya nggak ada ya. Biar ibuin. Ayo muncul. Aku bikin amalan. Dan terlihat ketika saat ini sidang kode etik mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sedang menjalani kode etik, tampak mengenakan pakaian dinas Polri, namun tidak seperti pakaian dinas yang biasa Verdi Sambo kenakan.
Komjen Ahmad Dufir. Kabaida. Pimpinan sidang kode etik yang memimpin sidang Verdi Sambo ini adalah Komjen Ahmad Dufir, itu sebagai atau jabatannya pada saat ini sebagai Kabak Indalam. Tolong geser dikit ya, geser dikit. Sebentar aja, sebentar aja, geser sebentar. Geser sebentar. Ya, bawa mobil. Oh, di sana aja. Kan sana ya, bawa mobil kan. Pak langsung masuk, kamu di depan ya. Ada. Dari minggir dulu deh. Iya. Minggir. Agung Budi Marioto. Dan saat ini Irwasum Komjen Agung mendatangi gedung TNCC. Untuk turut mengikuti sidang kode etik Irjen Verdi Sambo. Dan dalam perkara ini yang menyangkut Verdi Sambo sudah ada 5 tersangka terkait pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Yang pertama Verdi Sambo, lalu juga ada Barada Richard Eliezer, lalu Bribka Riki, Kuat Maruf, dan juga istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Untuk Putri Chandrawati sendiri rencananya akan dilakukan pemeriksaan di Barreskrim Polri pada besok Jumat 26 Agustus 2022. Dan saat ini memang awak media tidak diperkenankan untuk masuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang kode etik Irjen Verdi Sambo. Jadi kami diminta untuk di depan gedung yang memang sudah dilakukan penjagaan juga oleh anggota Brimob lengkap dengan senjata laras panjang. Dan baik tiket sebagian yang baru bergabung saat ini bisa saya informasikan kembali. Yang Anda lihat saat ini adalah suasana di depan gedung TNCC Polri. Tepatnya ini adalah tempat sidang kode etik Verdi Sambo. Oke. Dan sidang etik yang digelar di TNCC Polri ini yang sedang dilakukan saat ini layaknya profesi lainnya polisi, karena memang polisi memiliki kode etik yang dinamakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan KEPP. Dan hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. Kode Etik Profesi Polri ini merupakan norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, perbuatan pejabat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Dan ada beberapa ruang lingkup dalam Kode Etik Profesi Polri ini, yakni mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.
menyelesaikan sidang kode etik dalam 30 hari ke depan. Ini juga menyangkut 35 personil lainnya yang digunakan, maksud kami yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan diketahui memang hingga saat ini ada 18 personil polisi yang ditempatkan secara khusus terkait kasus Brigadir Yosua ini. Dan untuk tersangka sendiri saat ini Polri telah menetapkan 5 tersangka. Selain Verdi Sambo ada juga ajudan Verdi Sambo, ada Bribka Rizky Rizal, lalu Barada Richard Kuat Ma'ruf, dan juga istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dan kalau untuk Putri Chandrawati sendiri ini direncanakan akan dilakukan pemeriksaan di Barreskrim Polri pada 26 Agustus 2022 atau besok Jumat. Sebelumnya diketahui kemarin Irjen Verdi Sambo diketahui mengirimkan surat pengunduran diri. Namun meski begitu sidang kode etik Polri masih tetap dijalankan hari ini. Dan untuk dugaan pelanggaran yang disidangkan hari ini antara lain dugaan pelanggaran terkait ketidakprofesionalan dalam melaksanakan olah TKP dan terkait masalah skenario yang dibuat di peristiwa pidana Duren 3 itu akan didalami oleh tim, dan nanti setelah sidang akan diupdate kembali oleh Polri. Dan bagi Anda detikers yang baru bergabung saat ini, yang Anda lihat adalah situasi di depan gedung TNCC Polri. Ini adalah tempat di berlangsungkannya sidang kode etik mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dan saat ini penjagaan cukup ketat. Tampak Brimob dengan senjata laras panjangnya juga turut bersiaga. Dan diketahui memang pada sidang kali ini sidang kode etik Verdi Sambo ini akan dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen. Sementara itu untuk anggota-anggota komisinya ada Irwasum, lalu juga ada Kadif Propam, ada juga Gubernur PT IKA, dan juga Dirjen Pol Kudov itu sebagai anggota komisi. Selain itu juga dihadirkan 5 saksi
untuk mendalami peran dari Irjen Verdi Sambo terkait peristiwa pidana penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Saksi-saksi tersebut kelimanya antara lain ada Brigjen H, lalu Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ini akan semuanya dihadirkan sebagai saksi sekaligus didalami oleh sidang kode etik ini tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan Irjen Verdi Sambo. Dan untuk keputusan sidang etik ini rencananya akan ditentukan pada hari ini juga sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ingin semua kasus ini berjalan secara paralel dan juga cepat. Dan proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sidik, tim sus dalam hal ini menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidi 338 yang saat ini sudah tahap 1 atau sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian untuk tim sus juga akan meminta keterangan tersangka lain Putri Chandrawati dalam kapasitas sebagai tersangka bis. Dan sidang memang dijadwalkan pukul 9.00 dan saat ini belum terlihat lagi karena sidang kode etik ini berjalan tertutup sehingga awak media hanya diperkenankan untuk melihat dari luar saja melalui televisi yang disediakan. Dan sebelumnya juga diketahui Irjen Verdi Sambo menyerahkan surat pengunduran diri. Meski begitu, pengunduran diri itu tidak akan berpengaruh dalam sidang kode etik kali ini. Dan selain anggota kepolisian, memang anggota Kompolnas juga melakukan pemantauan secara langsung sidang kode etik ini untuk memastikan sidang etik ini berjalan sesuai prosedur dan secara transparan.
layaknya profesi lainnya, ini adalah karena polisi memiliki kode etik yang dinamakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan KEPP. Nah, nggak karena itu. skenario yang dibuat dalam peristiwa penembakan Brigadir C itu, dan itu akan didalami oleh tim yang dalam sidang kali ini dipimpin oleh Kabar Intelkam. Diulang-ulang, caranya diulang-ulang. Baik, demikian detikers yang saya sampaikan dari TNCC Polri terkait sidang kode etik mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Saya Dwi Putri Aulia,